Ini adalah lini masa perjuangan kita untuk guru honorer yang mulai dari bulan November 2020 ini sudah bergerak. 6 bulan dari itu kita mulai merencanakan rencana besar kita untuk menjawab masalah guru honorer kita. Ya, kita tidak akan mungkin bisa sampai sejauh ini dalam melaksanakan formasi, aman anggaran dari pusat kalau tidak ada jaminan kualitas dari ujian seleksi tersebut. Ini adalah 36 Pemda, banyak sekali dari provinsi-provinsi di luar Jawa, Sumatera Utara, Jambi, ya, beberapa di Kalimantan dan Sulawesi, Papua, Bengkulu, dan Maluku. Ini yang tidak mengajukan formasi. Tentunya, dan Mas Iwan tolong koreksi saya, tapi sekarang kita sedang melakukan ronde kedua. Jadi ini menjadi target kita untuk memastikan daerah-daerah ini mengajukan formasi yang sekarang lagi dikumpulkan untuk tahun depan. Kabar gembiranya adalah ini tahun yang rekor historis di Indonesia, 906.000 menjadi formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam tahun-tahun terakhir ini. Belum pernah terjadi, dan ini adalah momen yang sangat historis karena perbedaannya adalah semua guru honorer bisa mengambil seleksi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan guru yang mengajar di daerah-daerah yang tanpa formasi, itu mereka boleh mendaftar di daerah lain. Mereka diberikan kesempatan untuk mendaftar di daerah-daerah lain. Nah, ini beberapa angka-angka ya. Jadi dari 506.000 formasi, ya, hanya sekitar 326.000 yang mendapatkan pelamar. Ya, walaupun formasinya sudah terbuka, tapi nggak semuanya melamar. Ini adalah proses di tahun 2021. Seperti kita tahu ada 4 segmen ya, ada 4 segmen. Ada guru honorer sekolah negeri yang terbesar, honorer THK 2, yang segmen ketiga adalah guru honorer yang dari sekolah swasta, ya, pelamar yang dari swasta, dan juga keempat adalah lulusan PPG. Untuk ujian pertama seperti kita tahu ini hanya eksklusif untuk guru honorer sekolah negeri dan honorer TK 2, ya. Tapi kalau mereka misalnya tidak lulus di ujian pertama, mereka bisa masuk langsung di ujian kedua. 608.000 peserta, bayangkan ya Bapak Ibu, 608.000 peserta mengambil tes seleksi di dalam satu waktu yang bersamaan. Ini merupakan suatu pencapaian logistik yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Ini kita harus melakukan ini di 1.134 lokasi, di hampir 4.000 ruang ujian dengan 100 teknisi, 1.134 pengawas utama, dan menggunakan 86.000 komputer. Ya, ini yang terjadi selama ini. Dan berikut hasilnya. Nah, ini contoh. Saya kebetulan datang ke beberapa pelaksanaan P3K kemarin di Jawa Tengah. Saya mengunjungi dan sangat disiplin protokol kesehatan yang dilakukan. Semuanya harus antigen ya, Mas Iwan ya. Harus ada menunjukkan tes sehingga kita berhasil menjaga keamanan dari protokol kesehatan. Kami juga memastikan bahwa proses P3K ini seinklusif mungkin ya, untuk para penyandang disabilitas ya. Kita menginstal aplikasi khusus dan juga beberapa gangguan keamanan yang terjadi. Jadi ada beberapa force majeure, memang ini suatu hal yang harus kita hadapi bersama. Tadi hanya 4%, jadi 22.000, 4% dari total yang tidak bisa hadir. Ya, jadi 96% bisa sukses hadir melaksanakan tes. Ya, dan semuanya dari yang tidak hadir sebenarnya diizinkan ujian susulan. Sekedar mengingat kembali bahwa kami dan Pansel sudah memberikan dan setuju memberikan afirmasi, ya, afirmasi jumlah tambahan nilai 100% untuk yang sudah memiliki sertifikat pendidik, 15% bagi yang di atas usia 35 tahun, dan 10% untuk penyandang disabilitas, dan 10% untuk poin bonus untuk
guru honorer THK 2. Ya, jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Dan di satu sisi ada juga banyak sekali pakar-pakar pendidikan yang merasa kita juga harus menjaga integrasi daripada proses seleksi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai proses P3K.